Membangun imajinasi yang kuat untuk raih semangat. Nah, apa sih definisi daya imajinasi? Kalian pasti sudah sering mendengar kata imajinasi. Nah, tapi apa sih definisinya? Oke, daya imajinasi adalah bentuk dari renungan, ide-ide, dan pemikiran unik yang melampaui pengalaman sebelumnya. Hasil akhir dari daya imajinasi menjadi sesuatu dengan nilai estetika tinggi dan diproses otak menjadi sesuatu yang berbeda dan dapat dilihat oleh mata dan dinikmati oleh rasa. Sebelum kalian menuju ke step berikutnya, kalian harus tahu dulu nih fungsi imajinasi itu apa. Orang-orang yang paling inovatif dan sukses cenderung memiliki imajinasi dan pemikiran yang kreatif. Imajinasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara berpikir mereka. Dari imajinasi itu nanti akan muncul sebuah inovasi. Dari inovasi nanti akan muncul kreasi dan bismillah jadinya sukses. Kalau kalian ingat sebuah penemuan teori seperti teori gravitasi, kemudian teori Archimedes, semuanya berasal dari imajinasi, dari pemikiran-pemikiran, renungan-renungan mereka tentang planet, juga bisa ditemukan dari hal-hal yang ada di alam, seperti Isaac Newton yang berpikir kenapa sih apel bisa jatuh ke bawah, kenapa semua barang bisa jatuh ke bawah. Dari awal seperti itu, dia bisa menemukan sesuatu. Di situ, imajinasi kalau diarahkan menjadi sebuah inovasi dan kreasi akan menghasilkan sesuatu penemuan atau juga kesuksesan. Fungsi lain dari daya imajinasi yang pertama adalah meningkatkan simpati dengan cara berimajinasi merasakan posisi orang lain. Untuk kalian, hal ini bisa kalian praktekkan dalam keluarga, misalnya bagaimana sih posisi orang tua saya sekarang. Dengan begitu, kalian bisa meningkatkan simpati kepada mereka. Berimajinasi seandainya saya kerja seperti ayah, seandainya saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seharian seperti ibu. Dengan memposisikan diri dengan posisi orang lain, itu kalian bisa meningkatkan cara simpati. Dengan begini, kalian bisa mengerti dan memahami lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam berkarya dan memecahkan masalah. Nah, di sini kalian bisa memecahkan masalah karena imajinasi kalian, daya imajinasi kalian. Oh ya, kalau misalnya seperti ini bagaimana ya? Jadi ada kreasi-kreasi atau ide-ide yang muncul dari imajinasi. Yang ketiga yaitu mengurangi stres belajar dan meningkatkan motivasi. Kalau kalian punya inovasi dan juga kreasi, kalian akan merasa tidak stres karena selalu saja ada inovasi atau temuan-temuan yang baru. Nah, dengan temuan-temuan itu kalian akan termotivasi lebih tinggi lagi. Apa saja sih tips meningkatkan imajinasi biar nggak hanya jadi imajinasi kosong nih teman kece? Yang pertama, cari pengalaman baru. Jangan hanya stuck di kehidupan kamu yang sekarang. Jangan hanya berhenti di titik kamu yang sekarang. Cari pengalaman baru. Ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler, ikut teman-teman yang baru. Asal di sini bukan berarti itu ya mengikuti arus yang negatif. Jadi harus tahu pengalaman positif yang baru untuk kalian yang bisa diterapkan dan bisa berguna bagi kalian. Yang kedua, berinteraksi dengan orang-orang kreatif. Kalian bisa mengikuti sebuah kumpulan atau komunitas, atau juga mungkin sekarang sudah ada ya banyak di sosial media. Jadi gunakan sosial media dengan baik. Kemudian yang ketiga, amati orang lain. Dengan mengamati orang lain, kalian bisa bukannya julid ya, teman kece. Di sini ini mengamati orang lain adalah prestasinya, bagaimana budi baiknya, bagaimana perilakunya yang positif sehingga dia sukses atau bisa meraih prestasi. Kemudian buat karya seni, buat karya seni bisa macam-macam tergantung yang kamu kamu bisa buat ya. Jadi tuangkan ide kamu, imajinasi kamu dalam sebuah karya. Dari situ kalian ada rekap jejaknya. Oh ya, saya pernah punya pemikiran seperti ini. Suatu saat kamu akan bisa menggunakannya kembali. Hindari bermain sosmed berlebihan. Nah, kalau Kak Ima tadi bilang kalian bisa berinteraksi dengan orang-orang kreatif melalui komunitas di sosmed, kali ini ide yang selanjutnya atau tips selanjutnya adalah hindari bermain sosmed berlebihan. Kalian boleh berinteraksi secara aktif di sosmed dengan komunitas-komunitas positif, tapi jangan hanya scroll-scroll video saja. Karena dengan bermain sosmed berlebihan, itu akan mematikan imajinasi kalian, karena semuanya sudah ada di sosmed. Melakukan olahraga yang teratur. Ada ungkapan mens sana in corpore sano,
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan imajinasi yang baik, ide-ide cemerlang, kalian bisa rutin berolahraga. Tidak usah perlu harus ke gym atau harus keluar rumah. Kalian bisa cari video-video di YouTube nih tentang workout yang ada di rumah, olahraga ringan yang ada di rumah yang kamu bisa lakukan 5 sampai 10 menit atau 20 menit asalkan rutin setiap hari dilakukan di rumah. Yang terakhir adalah mencoba dan menyukai keterampilan baru. Kalian selalu bisa mencoba hal-hal baru lewat apapun itu. Bisa tutorial dari video, mungkin Anda mau masak cookies atau mau bertanam hidroponik. Banyak yang bisa kalian lihat ya sekarang. Jadi gunakan internet secara bijak. Banyak hal-hal positif yang ada di internet yang bisa kalian terapkan untuk membuat keterampilan baru atau memiliki keterampilan baru. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Kak Ima. Sampai ketemu lagi di video soft skill berikutnya. Bye-bye.